hono nunggah sadar hono minang hono ki dua roha nunggah dohu di padong Tuhani
terkasih, Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Puji syukur Tuhan, segala kemuliaan hanya ada bagimu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Pada pagi hari ini, Tuhan boleh kumpulkan kami dari keluarga Suhud, para anak Raja Bukut dan Suhud Kapolres Tinjak dalam keadaan sehat-sehat. Tuhan, kami berdoa buat rangkaian acara hari ini. Anak dan perempuan kami ke rumah-Mu Tuhan untuk menerima pemberkatan kudus dari hamba-Mu. Lakukan di gedung Taman Mini Tuhan, HKBP Taman Mini. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Kami mau serahkan semua Tuhan rangkaian acara kami dari pagi hari hingga sore hari ini Tuhan. Biarkan tetap Tuhan ada dalam sukacita dari Tuhan. Semua rangkaian ini Tuhan kami serahkan buat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menikmati hidangan ini. Berkatilah ini Tuhan menjadi kekuatan yang baru bagi tubuh kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Si Titik masih doa pulang tahun. Terus orang pitulang dan kita patu bahan. Sehingga maafin asuna. Yang memulai acara kita mulai saat ini sampai pemberkatan sampai pelaksanaan pesta pernikahan kami. Kita ini hanya simbol saja, semoga semua lancar. Bahwasanya kami mulai hari ini semoga dikasih Tuhan kekuatan bisa melaksanakan acara ini dengan baik. Untuk itu kami sebagai orang tua akan memberi Madainang tubuhan laklak ko inang tubusik ko Borhat madainang tubuhan anak ko inang tubuhan mo Hari ini kita berkumpul di gereja ini untuk mengikuti ibadat pernikahan saudara kita Arif Surya Nugraha Haritonan dan Devi Febriani. Marilah kita menghadap Tuhan dengan nyanyian pujian dari Injil Jemaat nomor 10 ayat 1 dan ayat 4. dan nama Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya manusia,
Allah memberkati mereka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkau yang menetapkan perkawinan ini. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami karena kasih sayang kepada kami. Amin. Ketika saudara melangsungkan menerima pemberkatan nikah pada hari ini, firman Tuhan yang memberkati saudara untuk membentuk sebuah rumah tangga yang baru, yaitu dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Kolose 3 ayat yang ke-15 demikian firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Jalan damai Kristus imam mengarajai di berdasar roh kamu. Aitu sido kamu bijou di berdasar sadar lagi, gawe paroha mau jadi mau. Demikian negara di Afrika, sebuah negara kecil sebetulnya mereka hanya terdiri dari 2 suku. Jadi mereka hanya dari 2 suku membentuk satu negara kecil. Jadi penduduknya tidak begitu banyak. Tapi saudara yang dikasihi di Tuhan Yesus, salah satu yang disayangkan dari mereka adalah tidak pernah mereka atur siapa yang menjadi pemimpin, kelompok mana yang menjadi presiden, kelompok mana yang menjadi wakil presiden, kelompok mana yang menjadi menteri-menteri, begitu. Jadi setiap hari mereka terus. Jadi bahkan terjadi
kedua suku. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, akibat peperangan yang terus terjadi di antara dua suku ini soal memperebutkan siapa sebetulnya mereka yang lebih hebat, siapa sebetulnya yang harus menjadi pemimpin, siapa yang harus sebetulnya menjadi penguasa di antara mereka. Akibatnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebuah negara kecil yang punya potensi negara yang sangat banyak, yang punya sumber daya alam yang sangat banyak, akhirnya mereka hidup miskin, akhirnya mereka hidup menderita, bahkan banyak di antara mereka tidak bisa sekolah, biaya habis untuk peperangan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena mereka terus hidup ingin menunjukkan siapa yang paling hebat di antara mereka, di antara kedua suku ini. Saudara dikasih Yesus belajar dari situ. Kita mau katakan begini, ketika kita kehilangan kedamaian, maka yang terjadi adalah ketika kita kehilangan kedamaian, maka yang terjadi adalah penderitaan, kesusahan, kemiskinan, dan berbagai macam. Yang seharusnya bisa bertumbuh tidak bisa bertumbuh, yang seharusnya bisa berkembang tidak bisa berkembang, yang seharusnya bisa menjadi lebih baik menjadi tidak lebih baik. Itulah kalau tidak ada kedamaian. Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini untuk saudara Arif dan Dewi Febriani dari kitab Kolose. Kenapa Paulus menulis surat ini? Paulus melihat di jemaat Kolose ada banyak perpecahan, membuat jemaat saudara dikasihi Tuhan hidup tidak akur. Saya dapat kasih baik. Jadi ternyata ada juga orang-orang yang tidak senang melihat kedamaian. Gereja sudah buat begini, tapi dia bilang begini, itu nggak cocok. Kita harus buat yang baru yang seperti itu. Jadi ada orang yang suka menuduh orang lain dan memaksakan orang lain, memaksakan dirinya seperti orang lain. Akhirnya saudara yang dikasihi Yesus, jemaat itu hidup dalam perpecahan, sehingga jemaat itu terus ribut, sehingga jemaat itu menderita, sehingga jemaat yang kecil itu saudara yang dikasihi Yesus tidak bisa bertumbuh dan tidak bisa berkembang, dan mereka tidak hidup dalam perpecahan. Maka ketika Paulus melihat ini, saudara yang dikasihi Yesus, Paulus mengatakan begini, saudara-saudara, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Maka ingat panggilanmu itu adalah untuk memberikan damai sejahtera. Panggilanmu itu adalah untuk terus bersyukur dalam. Karena itu untuk membentuk sebuah rumah tangga juga begitu. Mau mengatakan kepada kita, kalau kita ingin menjadi keluarga yang lebih baik, kalau kita ingin menjadi keluarga yang berbahagia, kalau kita ingin menjadi keluarga yang memberikan sukacita, maka mari kita belajar dari firman Tuhan sebagaimana Paulus ajarkan kepada jemaat Kolose. Yang pertama dikatakan begini, biarlah damai sejahtera yang memerintah dalam hati. Jadi kalau dikatakan biarlah damai sejahtera yang menguasai hatimu, maka kita katakan begini, damai itulah yang menjadi wasit dalam setiap kehidupan. Jadi ketika kita membuat rumah tangga kita ini, ingin membawa rumah tangga kita ini menjadi rumah tangga yang berbahagia, maka arah dari pikiran kita juga harus mengarah kepada damai, bukan mengarah kepada apa yang harus kita mau dari hati, bukan mengarah kepada apa kehendak kita, tapi bagaimana supaya damai Kristus menjadi penguasa dalam hidup. Damai
saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan perkawunan. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara perkawinan orang kafir. Sebab itu, dengarkanlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirman Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istri, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya kepada-Nya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya, demikian firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kebenaran. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun, saling mengasihi, jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama adalah hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaan. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada mempelai laki-laki, Arif Nugraha Aritona, bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini bahwa saudara menghendaki Devi Febriani menjadi istri? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan kekuatan? Bersediakah saudara bersama dengan dia memelihara kehidupan yang kudus? Apakah saudara bersedia memahami dia dan menanggung segala kelemahannya? Maukah saudara berjanji tidak akan menceraikan dia sampai kematian menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah, saya bersedia. Kini saya bertanya kepada mempelai perempuan, Devi Febriani, yang telah dipilih oleh Arif Surya Nugraha Aritona menjadi istrinya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini bahwa saudari menghendaki Arif Surya Nugraha Aritona
menjadi suami? Bersediakah saudari mengasihi dia dengan segenap hati dan kekuatan? Bersediakah saudari bersama dengan dia memelihara kehidupan yang kudus? Apakah saudari bersedia memahami dia dan menanggung segala kelemahannya? Maukah saudari berjanji tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian menceraikan kamu kelak? Apabila saudari menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah. Sekarang saya memintakan saudara berjabat tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang memerintahkan firman-Nya kepada saudara. Dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus, saya mengatakan apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Saudara Arif sudah berhari Toman dan Devi Dorian. Kini saudara sudah menjadi satu pasangan keluarga yang baru teman-teman gereja. Karena itu kami menyerahkan akte pemberkatan nikah saudara supaya dapat saudara gunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Arif Subian Berhari Tonan dan Devi Keprian. Pada hari ini kita semua telah menyaksikan kalian berdua telah menjadi satu yang telah menerima pemberkatan pada hari ini. Maka kata yang ungkapan yang pertama sekali dia dengar pada hari ini dari kuliah GBI Cikarang Cilangkap, kami semua adalah selamat berbahagia. Oleh karena itu, sumber kebahagiaan pada hari ini hanya adalah sang pribadi sendiri. Ya. Sumber kebahagiaan adalah dari Tuhan. Oleh karena itu, sumber kebahagiaan ini akan celaka yang tertulis di dalam sebuah namanya Alkitab. Adalah sebuah keterangan dari kuliah yang akan dibuka dan dibaca di dalam keluarga, karena inilah dasar kebahagiaan itu. Sekali lagi kami ucapkan selamat berbahagia. Oh Tuhan, katamu
yang menyertai saudara sekalian. Amin. Di hari ini ada dua hati dipertemukan dalam kasih Tuhan. Di hari ini dua cincin yang diberkati menyatukan kasih yang sempurna. Di hari ini ada dua hati dipertemukan dalam kasih Tuhan. Di hari ini dua cincin yang diberkati menyatukan kasih yang sempurna.